Gerda adalah seorang gadis muda yang tinggal bersama neneknya. Tunangannya adalah tetangganya, namanya Kay. Antara rumah Gerda dan Kay ada jalan setapak kecil. Gerda dan Kay menanam bunga mawar merah di sana sebagai simbol cinta abadi mereka. Mereka selalu bicara tentang rencana pernikahan. Lalu, di suatu hari musim dingin, mereka sedang duduk di samping rumpun mawar saat nenek Gerda berseru, "Lihat, ada ratu salju sedang mengumpulkan serbuk." Gerda dan Kay cepat pergi ke jendela. Kay melihat si ratu salju lewat jendela dan menjulurkan lidahnya. "Jangan lakukan itu, Kay. Bagaimana kalau ia melihatmu? Dia mungkin akan mengincarmu." Lalu, Kay memanjat jendela dan kembali ke kamarnya yang ada di rumahnya di sebelah rumah Gerda. Malam itu, Kay sedang bersiap pergi tidur. Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Ia melihat sebuah serpian salju unik dan melihat itu dengan cepat tumbuh makin besar hingga ia menjadi si ratu salju. Ia sedang memegang sebuah piring penuh permen yang disebut manisan Turki. Kay tak bisa menolaknya. Ia mengambil segenggam dari piring itu. Saat ia memasukkannya dengan rakus ke mulutnya, si wanita menggenggam pergelangan tangannya, menariknya keluar dari jendela dan menyeretnya ke kereta luncurnya. Sekelompok kuda tiba-tiba berangkat. Seharusnya Kay amat ketakutan. Tapi manisan itu telah menumpulkan rasa kewaspadaan dan akal sehatnya. Keesokan paginya, saat Gerda datang mengunjungi Kay, ia tak ada di sana. Ia mencari Kay ke sana kemari. Ia berlari ke tengah desa dan berseru, "Apa kau melihat Kay? Apa kau melihat Kayku?" Tapi tak seorang pun melihat dia. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. "Jangan sampai Kay tiada. Jangan sampai Kay tiada." "Kurasa ia tidak mati." Gerda menoleh ke atas. Di sana bertenggerlah burung gereja. "Saat kami sedang mencari makanan, kami bertengger di puncak atap. Kami melihat segalanya. Kami mungkin bisa melihatnya kecuali ia jatuh ke sungai." "Biar ku tanya pri sungai." Seperti harapan muncul di hati Gerda. Kalau ia tenggelam, pri sungai pasti tahu. Jadi ia pergi ke dekat sungai dan berteriak, "Sungai, sungai, apa Kay datang kemari? Apa ia jatuh dan tenggelam di sini?" Peri sungai muncul dari air dengan tersenyum, lalu berkata, "Oh gadis manis, tidak, Kay tidak ada di dalam sini. Jangan menangis. Di mana dia kalau begitu? Andai aku tahu. Tapi ada seorang nenek sihir yang tinggal di tepi sungai ini. Ia mungkin akan bermurah hati padamu, tapi kau harus hati-hati terhadapnya." "Aku akan lakukan apapun untuk kekasihku. Bisakah kau tolong bawa aku ke sana?" "Mengapa tidak? Naiklah ke perahu kecil itu. Arusku akan membawamu ke pondok nenek sihir." Peri sungai lalu menghilang, dan Gerda menaiki perahu. Perahu kecil itu melaju dengan dorongan arus semakin lama semakin cepat. Lalu Gerda melihat sebuah gubuk kecil. Seorang wanita tua keluar dari sana. Ia bungkuk dan ia membawa tongkat. Si nenek jalan ke tepi sungai, menangkap perahu dengan tongkatnya dan menariknya ke darat. Ia membantu Gerda keluar. Walau Gerda takut pada nenek sihir aneh ini, ia bertekad penuh untuk menemukan Kay kembali. "Mari, katakan siapa namamu." Gerda memberitahunya semuanya. "Apa kau melihat Kay?" "Tidak, tapi mungkin ia akan mampir." Mereka masuk ke gubuk. Ada semangkuk buah ceri segar di meja. "Jangan sedih, Gerda. Kekasihmu akan menemukanmu. Sekarang makanlah ceri itu." Saat Gerda sedang makan, si wanita tua menyisir rambut panjangnya dengan sisir emas. Sambil menyisir, ia berbisik, "Aku ingin punya cucu perempuan seperti dirimu." Gerda melupakan Kay karena si nenek sihir menyihirnya lewat sisir ajaib itu.
si nenek sihir ingin Gerda jadi miliknya. Setelah beberapa lama, Gerda bergumam, "Aku akan tinggal di sini selamanya." Tapi suatu hari ketika berada di taman, Gerda melihat bunga mawar merah. Itu mengingatkannya pada Kay. Kenangan akan Kay mematahkan sihir si nenek sihir. Dan Gerda bergegas ke gerbang taman. Ia lari sampai ia tidak bisa lari lagi dan berhenti di sebuah jembatan batu. Tiba-tiba ia dikepung oleh raksasa troll. Para troll maju meringkus Gerda. Ia montok sekali dan ia telah diberi makan kacang dan madu. Rasanya pasti lezat. Ia akan main denganku. Ia akan memberiku penutup telinga dan gaun indah. Gadis troll cilik itu yang sebaya dengan Gerda memasang wajah yang sedih. Ia merangkul pinggang Gerda dan berkata, "Mereka tidak akan membunuhmu. Aku akan melindungimu." Semua troll tertawa dan setuju memberikan Gerda pada si gadis troll kecil. Gerda menjelaskan kisahnya padanya, betapa sayangnya ia pada Kay, bagaimana ia harus menemukannya. Setelah mereka makan dan minum, mereka berjalan di bawah jembatan batu. Di atas mereka, lebih dari 100 burung merpati yang pura-pura tertidur, melihat dan mendengarkan mereka. Kami telah melihat Kay. Di mana? Di kereta Ratu Salju. Kemana mereka pergi? Lapland, Ratu Salju memiliki istana di sana. Si gadis troll kecil tampak serius, mengangguk dan berkata, Aku akan membantumu menemukan kekasihmu. Si gadis troll kecil menghampiri rusa kesayangannya, menyipitkan mata dan berkata, Aku akan melepaskan ikatanmu. Kau akan lari cepat dan membawa gadis manis ini ke istana Ratu Salju. Tolonglah dia menemukan Kay-nya. Lalu si gadis troll memotong tali si rusa dan pergilah Gerda dan si rusa terbang. Ia terus melaju hingga ia tiba di istana Ratu Salju. Di sana ia menurunkan Gerda. Dari sini kau harus pergi sendirian. Aku akan di sini saat kau kembali. Aku akan pastikan kau dan kekasihmu pulang dengan selamat. Gerda berjalan di depan istana es yang tinggi dan menjulang. Tiba-tiba ia dikepung oleh ribuan kristal es yang berterbangan di sekitarnya. Mereka adalah para penjaga Ratu Salju. Gerda berdoa. Udara dingin begitu menusuk hingga ia bisa melihat napasnya sendiri yang berhembus bagai uap dari mulutnya. Saat ia terus berdoa, uap itu tampak makin besar hingga berbentuk seperti malaikat-malaikat kecil. Saat Gerda selesai berdoa, sepasukan malaikat berdiri di sekitarnya. Mereka menyerang kristal-kristal es itu dan pertempuran dimulai. Gerda bergegas maju ke istana Ratu Salju dan menemukan Kay jauh dalam lingkup dinding es. Kay, kekasihku, akhirnya aku menemukanmu. Kay hampir membeku dan membiru dari kepala ke kaki karena ia telah ketagihan manisan Turki. Ia tak bisa lagi merasakan apapun yang lain sama sekali. Selama ini, Ratu Salju telah memberinya makanan sihir jahat manis sakti itu. Gerda memeluk Kay dan menitikkan air mata panas di dadanya yang menembus hingga jantungnya. Itu mencairkan es yang telah menjadi jantung Kay. Kehangatan kembali di tubuhnya. Ia mengenali Gerda dan berseru riang. Gerda, kemana saja kau selama ini? Kay, aku mencarimu kekasihku. Akhirnya aku menemukanmu. Mereka berpelukan, tertawa dan menangis bahagia. Rusa yang setia menunggu mereka, melihat mereka mendekat. Ia berlutut dan membiarkan keduanya menungganginya. Mereka terbang pulang dengan bahagia dan syukur yang menari-nari di mata mereka. Tak lama kemudian mereka menikah dan hidup bahagia.